Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Maria Skolastika Muni, guru SMP Negeri 2 ND Selatan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten ND. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses dialog ini akan terjadi penanaman nilai-nilai kebajikan sehingga bertumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, siswa bermain saat jam literasi pagi. Selamat siang, Chelsea. Silakan duduk, Nak. Chelsea, Ibu mendengar bahwa tadi saat literasi pagi Chelsea bermain. Ya Ibu, saya bermain karena kurang konsentrasi dan saya mengantuk. Oh, Chelsea mengantuk. Ibu juga kalau saat mengantuk pasti susah ya untuk berliterasi dengan baik. Nah, ketika Chelsea bermain di kelas saat literasi, tentu Chelsea punya alasan. Ya Bu, karena semalaman saya bermain game hingga saat tadi pagi. Saya saat berliterasi saya kurang konsentrasi dan bermain. Oh, Chelsea mengantuk. Ya, memang benar kalau kita mengantuk, pasti kita tidak ada konsentrasi dalam berliterasi. Nah, sekarang kita lihat apakah tindakan Chelsea itu sudah sesuai dengan keyakinan Chelsea? Tidaklah Bu, saya ingin berliterasi dengan baik Bu. Jadi kira-kira menurut Chelsea, prinsip atau keyakinan mana yang kurang? Saya sebenarnya ingin berliterasi dengan baik, tetapi karena semalaman saya bermain game hingga larut, sehingga saat jam literasi saya ngantuk dan saya memilih untuk bermain. Apakah Chelsea yakin bahwa ketika kita bisa membagi waktu dengan baik, maka kita bisa berliterasi dengan baik? Ibu juga setuju, Nah, kira-kira menurut Chelsea, prinsip mana yang Chelsea yakini agar Chelsea bisa berkonsentrasi saat literasi? Saya harus mengubah diri saya dan membagi waktu untuk saya. Dan Chelsea bersedia untuk merubahnya? Bersedia. Sekarang Chelsea membayangkan jika Chelsea bisa merubah saat berliterasi, Chelsea menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana rasanya kalau kita menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab? Rasanya senang dan bangga terhadap diri kita sendiri. Oke, mantap dan semangat ya Chelsea. Dan perlahan-lahan mari kita mulai berubah. Kasus kedua, siswa bolos saat jam pelajaran. Selamat siang Chelsea. Siang Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Chelsea, Ibu mendengar bahwa Chelsea kemarin bolos saat mata pelajaran IPA. Benar Bu, saya bolos. Pasti Chelsea punya alasan ketika Chelsea bolos kemarin. Ya Bu, saya tidak mengerjakan tugas IPA karena saya takut dimarahi. Iya, Ibu juga takut dan rasa gelisah kalau misalnya tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kira-kira Chelsea akan mengulang lagi tindakan ini? Tidak. Nah, sekarang kita lihat apakah tindakan bolos yang Chelsea lakukan sudah sesuai dengan prinsip Chelsea? Tidak Bu, saya ingin mengerjakan semua tugas dengan baik dan tidak bolos lagi. Jadi, kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan Chelsea? Saya ingin mengerjakan tugas dengan baik dan saya tidak ingin bolos. Tetapi karena saya tidak mengerjakan tugas, maka saya melakukan kegiatan bolos. Apakah Chelsea yakin bahwa melakukan atau membuat pekerjaan rumah itu
itu merupakan tugas dan tanggung jawab Chelsea sebagai seorang pelajar? Ya, tentu. Ibu juga setuju. Nah, kira-kira keyakinan atau prinsip apa yang Chelsea yakini agar Chelsea bisa tidak bolos lagi saat pelajaran IPA? Saya harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dan tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut. Apakah Chelsea bersedia untuk merubahnya? Bersedia. Nah, ketika Chelsea bisa merubah, Chelsea bisa membayangkan Chelsea akan jadi seperti apa. Saya akan menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana rasanya menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab? Rasanya menjadi bangga dan senang. Semangat Chelsea, terus berubah perlahan-lahan. Tetap semangat ya. Tanggapan siswa setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Halo, nama saya Chelsea, siswa kelas 7D SMP Negeri 2 Ende Selatan. Saya senang karena saya bisa mengetahui bahwa disiplin itu dari diri sendiri dan bukan dari paksaan orang lain. Terima kasih. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.